Di balik nama yang lagi rame di tongkrongan MMA dunia, Magomed Zainukov bukan cuma petarung Dagestan biasa. Jagoan kelahiran 2 Januari 1995 ini sebenarnya punya jalan panjang yang ganas sebelum akhirnya berdiri di ambang gerbang UFC. Tapi takdir kadang suka bercanda, dia malah viral bukan gara-gara KO brutal, tapi gara-gara salah dengar satu kata yang bikin internet ngamuk berjamaah. Teman-teman, Zainukov berasal dari desa kecil bernama Chanko, wilayah yang keras tapi penuh cerita keberanian di Dagestan. Dari tempat itulah muncul julukan asli yang harusnya keren banget, Wild Chanko. Julukan ini bukan asal comot, itu representasi identitasnya, akar budayanya, sama gaya bertarung barbar yang dia bawa dari kampung halaman. Di dunia MMA, dia nggak datang dari tradisi gulat atau sambo khas Dagestan. Dia justru muncul sebagai petarung keras kepala yang ngandelin striking liar, volume tinggi, dan stamina yang kayak gak habis-habis. Sebelum ke UFC, rekornya mulus tanpa noda, 8-0, dan dari 8 kemenangan itu, 5 lawannya tumbang lewat pukulan atau tendangan yang bikin bangunannya goyang. Statistiknya pun gak main-main, dia biasa mendaratkan hampir 16 pukulan signifikan per menit sambil mempertahankan akurasi sekitar 60%. Sementara itu, dia cuma kena 4-5 pukulan per menit. Artinya, ini petarung tipe pemburu, bukan pelari. Dia nyerang sambil tetap sigap menangkis. Perjalanannya melompat-lompat antara Eagle FC, UAE Warriors, sampai akhirnya mampir ke Dana White's Contender Series. Dan tiap kali dia masuk ring, penontonnya tahu satu hal, bakal ada yang diporak-porandakan. Tapi sayang teman-teman, performanya yang ganas malah ketutupan sesuatu yang jauh lebih absurd. Sesuatu bernama John Pork. Dan semuanya berawal cuma dari satu momen kecil yang harusnya nggak penting. Suatu hari, Islam Makhachev memperkenalkan Zainukov ke Demetrius Johnson. Islam bilang julukan Chancho, tapi aksen Dagestan bikin namanya terdengar kayak John Pork. Dan internet langsung ngerayain itu kayak lebaran. Meme babi model 3D yang udah viral bertahun-tahun entah kenapa langsung nempel ke dia. Dalam hitungan jam, semua komentar di Instagram Zainukov berubah jadi emoji babi dan spam John Pork yang gak ada jedanya. Dan semakin dia minta orang-orang berhenti, semakin banyak yang ngegas. Sampai akhirnya, dia hampir nutup kolom komentar karena gemes sendiri. Internet pun tetap ngeyel. Masalah makin parah waktu UFC 322 digelar. Makhachev sampai ngomong di panggung resmi, minta fans berhenti manggil dia John Pork. Tapi apa reaksi penonton? Teriakan John Pork langsung menggema kayak stadion lagi bagi-bagi PS5 gratis. Chanko, guys, he like more Chanko, not John Pork. He like Chanko. Call him Chanko. Dan Zainukov cuma bisa berdiri antara pasrah dan kesel sambil nunjukin performa yang sebenarnya solid banget. Yang bikin situasi makin absurd adalah fakta ini. John Pork bukan orang beneran. Dia influencer virtual, semacam karakter AI yang berupa manusia berkepala babi. Akunnya posting selfie aneh-aneh dari Skotlandia sampai Italia, dan semua itu makin memperkeruh identitas Zainukov. Dunia MMA akhirnya punya idola baru yang tak terduga, petarung ganas yang tanpa sengaja diseret ke dunia meme gara-gara satu aksen nyasar. Namun meski semua orang sibuk ketawa, Zainukov tahu bahwa pada akhirnya karirnya ditentukan bukan oleh internet, tapi oleh pukulan yang dia jatuhkan di oktagon. Sebelum Makhachev naik ke panggung buat rebut sabut dari Jack Della Maddalena, ada drama lain yang meledak duluan. Dan kali ini bukan soal meme. Rekaman kamera keamanan nunjukin Dylan Dennis ribut sama Abu Bakar Nurmagomedov dan Magomed Zainukov. Yup, Zainukov yang lagi viral gara-gara meme babi itu justru nunjukin alasan kenapa dia nggak bisa diremehin. Dia mendaratkan pukulan bersih ke muka Dennis. Dan bahkan buku-buku jarinya kelihatan berdarah setelahnya. Keributan itu nggak tanggung-tanggung, nggak cuma di satu titik, tapi merembet ke area kursi petarung, barisan media, sampai ke barikade. Situasi baru bisa reda setelah Hunter Campbell turun tangan langsung. Kelihatan jelas kalau Dennis memang cari masalah. Selama bertahun-tahun dia udah lempar kritik ke Makhachev, Khabib, dan semua tim mereka. Dari media sosial sampai komentar jahat, dia selalu nyenggol-nyenggol tim Dagestan.
Jadi waktu UFC 322 muncul, Denis kayak sengaja mau bikin konflik nostalgia. Bahkan dia udah ngaku sebelumnya kalau dia pengen ngelanjutin urusan lama dari UFC 229, insiden legendaris waktu Khabib loncat pagar buat nyamperin Denis pada 2018. Denis kayak ngerasa masih ada dendam yang belum lunas. Selama bertahun-tahun dia jadi provokator kelas premium, mulai dari komentar pedas sampai bikin konten aneh yang nyindir Makhachev dan Khabib. Dan sebelum UFC 322, dia bahkan muter video AI yang ngejek tim Dagestan tepat di area pendukung Khabib. Itu jelas provokasi yang sengaja dibuat buat mancing amarah. Gak heran kalau akhirnya masalah meledak teman-teman. Denis bisa dibilang datang buat rusuh, bukan buat nonton. Dan ketika akhirnya Zainukov yang kena imbasnya, dia nunjukin kalau dibalik meme John Pork, dia tetap seorang petarung sungguhan yang siap menghajar siapapun kalau dicolek. Dana White pun akhirnya turun tangan. Tapi tanggapannya cukup tegas. Dia nyalahin dirinya sendiri karena nggak ngusir Denis sejak awal. Tapi setelah kejadian itu dia langsung mutusin satu hal. Denis dihukum larangan seumur hidup masuk ke acara UFC. Biarpun nggak ada tuntutan hukum, pesan yang dia kirim jelas. Kerusuhan begitu bukan bagian dari acara mereka. Dan yang cukup ironis teman-teman, Denis berakhir tersingkir dari UFC bukan karena kalah bertarung, tapi karena mulutnya sendiri bikin masalah berkepanjangan. Teman-teman, sekarang pertanyaannya, apakah Magomed Zainukov bakal bisa melepaskan diri dari label John Pork atau meme itu bakal melekat ke dia sampai pensiun? Jawabannya belum jelas. Internet bukan tempat yang logis, dan julukan viral susah mati. Dan yang pastinya teman-teman, skill Zainukov jauh lebih serius daripada lelucon yang nempel padanya. Dia masih muda, punya rekor belum terkalahkan, gaya bertarung eksplosif ditambah jantung yang kayak mesin diesel. Kalau dia menang beruntun di UFC, besar kemungkinan orang bakal mulai fokus ke kemampuan aslinya, bukan ke meme bapak-bapak berkepala babi. Sejarah MMA udah berulang kali nunjukin bahwa performa selalu jadi penentu reputasi. Walaupun begitu, mau nggak mau Zainukov sekarang punya tempat unik dalam sejarah UFC. Bukan semua petarung bisa terkenal bahkan sebelum debut. Dan lebih gila lagi, viralnya bukan karena skill, tapi karena salah ucap nama jadi John Pork. Dunia memang aneh. Tapi Zainukov kayaknya harus adaptasi. Dia bisa marah, bisa kesel, tapi internet gak peduli. Toko digital berkepala babi udah kadung melayang-layang di atas kepalanya. Yang menarik, identitas Wild Chang Cho yang penuh makna budaya malah tenggelam gara-gara guyonan global. Tapi itu juga bisa jadi motivasi. Banyak petarung justru berkembang saat semua orang meremehkan. Zainukov mungkin tersinggung, tapi dia juga tahu betul bahwa satu kemenangan berkelas bisa langsung mengubah narasi. Namanya yang kocak mungkin viral, tapi pukulannya tetap nyata. Pada akhirnya, Magomed Zainukov bukan cuma cerita lucu internet, dia petarung tangguh yang sempat terjebak meme terlibat ribut dengan Denis, dan sekarang bersiap membuktikan diri di UFC. Jika dia berhasil mengukir jejaknya sendiri di oktagon, meme itu mungkin akan tetap ada, tapi kali ini sebagai bagian dari legenda, bukan bahan ejekan. Dan mungkin suatu hari nanti dunia bakal ingat, di balik tawa soal John Pork ada seorang Wild Chang Cho yang lahir dari desa kecil di Dagestan dan merangkak naik dengan tinju dan tekad, bukan dengan internet dan salah dengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.